Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrut, channel yang baik hati dan tidak sombong. Tentunya buat subscriber saya yang ganteng-ganteng, yang baik hati dan tidak sombong seperti saya. Saya doakan untuk para subscriber saya yang ganteng-ganteng itu, yang baik hati dan tidak sombong seperti saya doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang belum pernah subscribe channel ini, yang belum subscribe channel saya, ya mohon subscribe, karena dengan subscribe itu Anda otomatis berteman dengan saya, dan saya dengan senang hati akan membantu dan membimbing teman-teman yang masih awam dalam dunia lovebird, teman-teman, ya seperti itu. Atensi ini datang dari subscriber, banyak sekali masukan untuk membahas Balibu Factor. Balibu Factor jantan, Balibu Factor betina. Dan saya bingung sekali, teman-teman, mau jawab apa ya. Karena saya pribadi senangnya main Balibu koloni, Balibu untulan. Itu saya mainnya seperti itu, senangnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau ada yang request Balibu Factor itu, saya teringat dulu di mana saya itu baru belajar lovebird, teman-teman. Ceritanya saya punya burung yang namanya Lesti. Saya beli burung itu jantan dan betina, rata-rata umurnya masih 2,5 bulan. Dan di umur 3,5 bulan saya iseng-iseng gantang yang namanya Lesti itu, dan alhamdulillah memang juara. Cuman waktu itu kan tidak ada burung untulan, teman-teman. Jadi dulu itu masih penilaiannya juga masih pakai penilaian seperti kicomania, bukan pakai stick. Jadi kalau menurut saya itu perform Lesti itu dulu kalau menurut saya itu memang kurang, karena Lesti itu cenderung burung itu nyayap-nyayap, ngemban, nangkring, nyayap lagi, ngemban, nangkring, nyayap lagi. Walaupun kadang sering juara 1, juara 2, kadang juara 3. Dan di situ memang waktu itu memang awal pemula saya, dan baru rame-ramenya lovebird ya, teman-teman. Belum ada Kusumo waktu itu, belum ada Kusumo, belum tanarnya Kusumo itu belum ada. Jadi saya teringat Lesti itu rawatannya cuman diablak saja, nggak pernah dikerodong. Diablak sama yang satunya yang jantan itu, yang kalau menurut saya itu tidak prospek, karena digantang itu burungnya kepo sekali, dan kepo tersebut tidak hilang-hilang sampai saya jual. Dan Lesti tersebut saya sendirikan di rumah, diablak saja, harinya diablak saja. Ya kata-kata itu burung ya single factor. Tapi untuk ngunci mengeluarkan durasi itu, ya kalau menurut saya kurang prospek sih. Kerjanya nyayap-nyayap, nggak maksimal. Setelah Lesti beranjak dewasa, saya iseng-iseng kasih jantan, dan jantannya itu gestang, teman-teman. Jantannya gestang, nggak mau ngawin si Lesti. Terlintas pikiran saya untuk ternak. Waktu itu saya ditaruh di kandang kotak sama glodok, dan jantan tersebut tidak mau ngawin Lesti sama sekali. Dan setelah itu Lesti tersebut berjalan waktunya itu kalau nggak salah itu 3 bulan 4 bulan lah, burung nggak saya rawat, ditaruh di dalam saja sama glodok. Ya saya itu memang niatnya untuk si Lesti itu ternak, teman-teman. Saya iseng-iseng gantang, saya bawa jantannya, dan ya itu jantannya saya ambil, itu saya dimasukkan ke saku, teman-teman. Karena saya waktu itu tidak ada kandang untulan saat itu. Saya masukkan ke saku dan saya gantang si Lesti. Nah, di situ saya kaget, kok kenapa Lesti langsung kunci gitu loh. Durasinya juga panjang. Durasinya waktu itu 15 detik itu ya bangga sekali saya. Juara berturut-turut itu si Lesti. Seperti itu. Dan udah banyak yang nawar Lesti. Mulai dari waktu itu ya bahan lovebird itu waktu itu kan 200.000. Ada yang nawar waktu itu 500.000 sampai 2 juta itu Lesti. Dan akhirnya kandas di tengah jalan Lesti, mati, teman-teman, kena senot. Saya juga waktu itu langsung vakum. Ketika Lesti mati itu saya langsung vakum, teman-teman. Saya udah nggak main lovebird lagi, karena saya udah kehilangan kehilangan harta yang sangat berharga kalau menurut saya. Saya itu depresi. Ya bukan depresi, kalau depresi orang gila. Saya itu frustasi. Saya itu merasa kehilangan suatu. Ya udahlah, saya udah nggak mau main lovebird lagi lah. Burung ditawar sana sini mati kan gimana rasanya. Nah, di situ saya simpulkan
oh burung ternyata diuntul itu kerjanya bisa ngunci gitu. Seperti itu teman-teman. Dan di situ saya iseng-iseng mulai lagi main awal burung yang namanya umbrus, dan sampai sekarang berdirinya Pendekar Umbrus itu awalnya umbrus sampai anak-anaknya itu banyak. Itu yang namanya umbrus itu memang awal saya bermain lovebird lagi pertama kalinya itu yang namanya umbrus. Dan di situ saya terlintas pikiran seperti Lesti. Awalnya memang umbrus itu ya memang single, masih PAUD. Kok jalannya ngepak-ngepak saya, aduh. Saya terlintas pikiran seperti Lesti. Oh, saya mungkin kasusnya seperti Lesti. Saya cari jantan PAUD, dia akur. Dan alhamdulillah umbrus sering juara juga. Dan saya simpulkan, saya rangkum cerita saya sendiri, memang balibo itu harus diuntul, teman-teman. Gunanya apa? Gunanya biar tidak kepo, gunanya biar tidak nakal burung tersebut, teman-teman. Gunanya burung tersebut itu biar fokus ke emosi dan birahinya. Secara logika seperti ini ya, teman-teman. Kita main balibo, ya katakanlah vector lah. Walaupun burung tersebut udah punya bakat vector, teman-teman. Udah punya bakat vector dari PAUD seperti itu, teman-teman. Kalau toh burung tersebut itu amoh, burung tersebut itu gampang ngekek melihat lawan, terus di umur 3,5 bulan digantangkan ketemu burung-burung untulan, burung-burung yang sardot, apakah burung tersebut akan kerja? Sedangkan burung vector itu kerjanya maunya kalau burung musuhnya itu vector, ya kita harus bicara secara logika, teman-teman. Jantan vector PAUD juga, aduh. Ya kalau jantan itu ya saya sarankan oloni, teman-teman. Karena jantan itu saya itu kalau main PAUD itu saya senangnya jantan. Di samping burung itu receh karena belajar ngekek, dia jadinya rapat kalau jantan, teman-teman. Saya bukannya merendahkan, saya bukannya apa namanya ya, mengedonkan bahasa saya mengedonkan mental teman-teman yang bermain single vector PAUD itu. Saya bukan seperti itu. Saya cuma mengedukasi pengalaman saya pribadi. Saya memberi saran, teman-teman ya silahkan dipakai, kalau enggak ya terserah teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu ya sekarang itu kita mengikuti tren saja lah. Tren sekarang itu balibo itu koloni, ya coba teman-teman main kegantangan lah, seperti apalah, main untul semua. Jadi kalau teman-teman masih bertahan ke single vector, ke balibo single vector, lawannya siapa? Kan seperti itu. Di mental burung 3,5 bulan 4 bulan itu belum jadi kalau menurut saya, teman-teman. Pasti banyak kapak-kapak sayapnya. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau diuntul ini seperti burung saya, ini burung untulan, ini burung koloni, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman tahu ini burung si boncel ini rawatannya. Ya udah saya bongkar lah rawatannya di sinilah si boncel lah, buat mengedukasi teman-teman ya. Ini boncel saya katakanlah 1 minggu 3 hari di koloni, minimal burung itu ada 5. Jemur ya 10 menit saja lah, nggak apa-apa lah. Untuk makan saya kadang kasih kenceng, ya katakanlah 1 hari kenceng 1 hari polos, divariasi saja biar stabil birahinya. Untuk EF-nya jagung tuh, teman-teman. Untuk mandi kalau di koloni biar mandi sendiri, kita kasih cepuk aja yang besar biar mandi sendiri. Untuk penjemurannya rutin setiap hari, jam 7 sampai jam 8 lah, katakanlah setengah jam atau 10 menit ya. Kalau udah burung udah jadi, saya nggak lama-lama sih, takutnya nanti over birahi, teman-teman. Ya kalau buat teman-teman yang masih mau nyetak balibo-balibo seperti boncel ini ya harus digacurkan dulu ya, dengan cara kasih pakan kenceng lah, nggak apa-apa. Kita kan tujuannya untuk menggacorkan. Jadi nanti kalau udah gacor, kita setting dengan pakan polos. Kita setting di lapangannya maunya seperti apa, cabut untulnya berapa sesi, seperti itu ya. Kembali lagi ke ini ya, koloni 3 hari di koloni. 3 kali di koloni ya, yang jelas si boncel udah ketemu untulannya, tapi untulannya jangan terlalu akur. Sebab apa? Kalau terlalu akur nanti burungnya tidur karena terlalu nyaman. Si boncel alhamdulillah udah ketemu untulan yang tiap hari berkelahi, tapi kalau tidur bareng-bareng, teman-teman. Jadi buat contoh teman-teman, kalau nguntul burung itu jangan terlalu akur.
Ya memang kalau akur memang dicabut untulnya memang pasti gacor. Cuman ada durasinya, 2 menit aja udah langsung tidur. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi biar seperti boncel aja kerjanya, nyayap, ngunci, buka durasi. Ya katakanlah burung ini rewel lah, udahlah, gak usah bilang konslet. Kalau konslet cuma keduren, ketinggian ya, katakanlah receh lah seperti itu. Ya kalau teman-teman mau pakai teman saya silakan. Jadi cari untulan yang akur tapi tiap hari tukaran. Enggak, berantem. Tiap hari berantem. Ya, teman-teman pasti tahulah seperti itu, Seperti itu teman-teman. Ini penting buat teman-teman ya. Coba diterapkan. Nah, ketika diuntul 3 hari, yang 3 hari diuntul sama untulannya. Sama untulan yang tadi yang berantem itu diuntul pakai kandang kapsul. Terus dijemur bareng-bareng kandang koloni tersebut. Masih pakai polos. Kalau saya ini burung jadi. Kalau teman-teman silahkan pakai kenceng nggak apa-apa. Dijemur koloni beda sangkar. Jadi yang kotak itu sama kandang kapsul si boncel sama untulannya itu jejeran jarak gantangan. Seperti itu teman-teman. Penjemurannya. Dan 1 harinya si boncel itu dipisah sama untulannya. Si untulan dikasih ke kandang koloni. Nah si boncel tersebut dipepet aja, ditempel aja ke kandang koloni yang tadi yang ada isinya 6 atau 5. Bang, kalau 3 hari belum gacor tambah 1 minggu. 1 minggu diuntul. Oh enggak, 1 minggu di koloni, tapi jangan dicabut. Harus sabar ya teman-teman. Nanti kalau udah 1 minggu udah ada hasilnya, seperti tadi kembali lagi ke settingan awal si boncel. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang masih bertahan ke lovebird Balibu single factor, saran saya dilatih dulu mentalnya dengan cara diuntul di koloni seperti boncel. Nanti kalau dewasa kita bisa di single factor, bisa. Ya kalau main single factor ya saya tahu itu dewasa teman-teman, karena performnya lebih mendukung lah, musuhnya juga lebih mendukung, banyak yang factor itu banyak musuhnya. Apalagi sekarang banyak juga dewasa di kelas merem-merem seperti itu kan banyak teman-teman. Saran saya seperti itu. Kalau Balibu ya entah jantan dan betina ya main koloni sajalah. Nanti kalau udah dewasa, udah mapan gandangan, silahkan teman-teman mau single factor atau masih bertahan dengan untulannya syukur. Kalau teman-teman mau berubah selera di factor syukur. Jadi banyak kasusnya kok teman-teman kalau burung Balibu itu kalau meranjak dewasa biasanya rusak. Ya karena seperti itu, karena sudah instingnya udah berubah jadi dewasa, jadi dia nggak mau main ke Balibu lagi. Jadi banyak kasusnya kalau Balibu main ke Balibu itu nggak jalan, coba ke kelas dewasa. Ya seperti itu teman-teman ya. Apabila video ini sudah cukup jelas, silakan teman-teman subscribe channel saya, karena dengan subscribe itu teman-teman otomatis berteman dengan saya, dan saya akan senang hati menerima teman-teman menjadi saudara saya. Jadi pesan saya, jangan takut kondangan, tetap semangat, nikmati proses. Salam Dakar Umbrus, mantap.